Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara lagi soal Dr. Terawan yang dipecat oleh ID. Dari yang paling awal dibicarakan dan diprokontrakan itu adalah soal pelanggaran etik. Dan itu saya sudah bahas di edisi yang lalu. Nah, sekarang muncul ada satu pembicaraan lagi dari Rianto Setiabudi. Beliau adalah anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID yang disiarkan di Kompas TV siang. Jadi dari masalah etik sekarang berpindah ke masalah sains. Dianggap Terawan dipecat karena kode etik ya. Sekarang muncul dari orang ini mengatakan bahwa ini persoalan sains. Yang dimaksud dengan persoalan sains adalah disertasi S3, disertasi doktornya Terawan ini yang berbicara tentang cuci otak ini, menurut mereka, menurut ID, itu dianggap tidak memenuhi standar keilmiahan. Jadi tidak memenuhi standar keilmiahan, bahkan dicurigai bahwa di Unhas ada tekanan, Universitas Hasanuddin ada tekanan sehingga disertasi ini menjadi tidak memenuhi standar ilmiah sehingga agak cepat memperluluskan Terawan. Dan itu sudah dijawab oleh Humas Universitas Hasanuddin Makassar. Mereka membantah bahwa tidak ada tekanan, Unhas memiliki kebebasan akademik yang tinggi sehingga Unhas merasa tergelitik dan tersentak atas tuduhan ID. Dia mengatakan bahwa karena membuat desain atau metodologi atau prosedur penelitian S3-nya Terawan dianggap tidak memenuhi standar keilmiahan. Saya mau menjawab begini, kalau kita mempersoalkan masa sekarang seseorang dengan berbagai karyanya dan kita menghubungkan dengan masa lalu orang itu, maka disinilah untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita a priori bahwa seseorang yang jelek di masa lalu tidak akan mungkin baik di masa depan. Jadi cara berpikir begini, jadi kalau memang benar andaikan disertasi Dr. Terawan di Unhas itu tidak sesuai standar akademik yang benar, maka beliau ingin mengatakan seseorang kalau masa lalunya jelek atau kurang, tidak mungkin punya masa depan yang baik atau benar. Jadi dia membuat asumsi semacam ini. Kalau mau bicara tentang prestasi atau karya kita di masa lalu, termasuk karya akademik kita di masa lalu, dianggap jadi ukuran untuk seseorang tidak bisa bagus di masa depan, saya pikir jangankan Terawan, mungkin hampir semua sarjana, master, doktor, profesor di Indonesia, bahkan dari SD sampai SMA, dari SD sampai doktor, saya kira mungkin hampir semua kita harus meralat kembali dan tidak laku. Semua ijazah yang kita pegang, semua gelar yang kita pegang tidak laku. Karena apa? Karena semua ijazah atau prosedur perolehan ijazah, perolehan gelar, karya-karya tulis, karya ilmiah, saya percaya tidak ada satupun yang sempurna di Indonesia. Saya percaya itu. Bukan hanya Terawan, semua. Anda yang berbicara tentang mempertanyakan mutu disertasi Terawan, saya kira ijazah Anda, karya-karya Anda di masa lalu pun bisa dipertanyakan juga. Karena apa? Karena tugas-tugas di waktu kuliah itu tidak harus mencapai sempurna, menjadi yang maha benar. Tidak harus. Kembali kepada esensi pendidikan. Hakikat pendidikan bukan mencetak lulusan yang sempurna, bukan. Tapi mencetak orang yang diperkirakan bisa berkembang ke masa depan. Jadi kalau Terawan di masa studi S3 di Unhas, andaikan benar bahwa disertasinya itu kurang tepat, lalu
itu dipakai alasan bagi Terawan bahwa Terawan tidak bisa berprestasi di masa depan, tidak bisa menjadi penemu di masa depan. Saya kira itu sebuah asumsi yang salah, ya, asumsi yang keliru. Jadi kalau Terawan yang salah, berarti kita yang lain ini, yang sekarang pegang ijazah ini, tidak ada yang salah. Semua karya kita menjadi bagus semua, sempurna di masa lalu. Tidak. Anda yang berbicara juga, saya kira kalau sekarang bongkar kembali skripsi, tesis, disertasi Anda pun juga nggak benar juga, saya kira. Kalaupun dibenarkan, benar menurut siapa? Kalau menurut Anda, saya ini salah dalam menyusun disertasi atau dalam menyusun tesis, atau Terawan juga salah, tesisnya tidak benar, disertasinya tidak benar misalnya. Saya kira di mata ilmuwan yang lebih hebat, para penerima Nobel yang tumpuk di Harvard, di Massachusetts Institute Teknologi, MIT, kemudian ada Oxford, ada Cambridge dan lain-lain itu, Stanford. Saya kira kalau peraih-peraih Nobel itu melihat lagi disertasi, tesis, skripsi Anda di waktu kuliah dulu, mereka juga akan mengatakan salah juga, tidak benar juga. Kalau kita menilai dari kebenaran karya akademik, karya untuk di masa pendidikan dianggap sebagai patokan bahwa orang yang punya karya jelek di masa lalu tidak punya kemungkinan untuk berkarya baik di masa depan. Berarti saya kira karya Anda sendiri pun juga kalau mau dibongkar lagi juga tentu tidak ada yang sempurna. Sekarang kalau Anda punya disertasi, Anda punya skripsi, Anda punya tesis di masa lalu tidak sempurna, maukah Anda untuk karya Anda sesudah Anda kuliah sampai sekarang ini dianggap salah semua? Bagaimana? Anda menangani pasien dianggap salah semua karena Anda pernah menyusun karya-karya di masa lalu tidak standar. Kalau kita menggunakan sebuah standar pendidikan, tujuan pendidikan itu bukan membuat orang jadi sempurna, bukan. Tujuan pendidikan membuat orang menjadi bisa berkembang ke depan. Jadi dia bisa bodoh di masa lalu, tetapi ke depan dia bisa pintar, dia berkembang. Di masa lalu, di masa sekolahnya dia salah, tetapi yang paling penting adalah dia punya potensi untuk benar di masa depan. Jadi bisa saja, kalaupun karya disertasi Terawan di Unhas pada waktu itu salah atau tidak benar, tetapi kita tidak menutup kemungkinan Terawan sesudah kuliah pun bisa berkarya dengan benar, bisa menjadi penemu. Banyak penemu-penemu peraih-peraih Nobel di dunia ini toh pernah salah di masa lalu. Wright bersaudara, si penemu pesawat terbang itu, sebelum mereka membuat pesawat yang benar sekarang kita pakai, kita terbang, mereka pernah membuat pesawat yang salah. Diterbangkan jatuh, dicoba jatuh, pernah jatuh, kecelakaan beberapa kali. Itu Wright bersaudara, penemu pesawat terbang. Masa lalu bisa salah, bisa tidak benar, bisa keliru. Tetapi kalau masa lalu yang jelek, masa lalu yang salah, masa lalu yang keliru, tidak berarti a priori terhadap masa depannya bahwa orang itu tidak akan bisa baik ke masa depan, tidak akan bagus di masa depan. Kalau di negara bijaksana, alasan seperti ini, alasan yang mempersoalkan kembali mutu disertasi Terawan untuk dijadikan indikator bahwa penemuan dia jadi salah, pengobatan dia sekarang jadi salah, faktor ini tidak boleh dimasukkan sebagai pertimbangan. Karena itu adalah sebuah penilaian yang a priori. Itu adalah penilaian-penilaian pesimisme. Dalam kehidupan atmosfer sosial seperti kita ini, lumrah. Orang di masa lalu bodoh, masa depan bisa pintar. Orang masa lalu gagal, masa depan bisa sukses. Tidak berarti setiap yang masa lalunya jelek, yang salah, pasti ke depan salah juga. Pasti tidak mampu juga, pasti tidak prestasi juga. Itu di negara bijaksana tidak akan berpikir semacam itu. Harus berpikir ada alternatif. Masa lalu jelek, bisa masa depan bisa jelek. Tapi masa lalu jelek, bisa masa depan baik. Orang masa lalu bodoh, masa depan dia bisa pintar. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Apakah disertasi Terawan waktu itu salah misalnya? Apakah dalam penemuan terapi-terapi dia yang terbaru
Apakah dia tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan itu setelah dia tidak kuliah? Kan bisa saja ada perbaikan-perbaikan. Bisa saja. Semua kita, Anda yang mencetak buku, menulis buku, menerbitkan buku, itu kan ada edisi-edisi revisi. Revisi itu artinya memperbaiki. Karena cetakan pertama dulu salah, cetakan kedua dulu ada yang salah, ada yang belum sempurna. Disempurnakan lagi setelah diterbitkan. Maka beberapa tahun berikut ada edisi revisi namanya. Bisa saja kalau benar Terawan disertasinya tidak memenuhi standar ilmiah, tidak sempurna. Tapi bukan berarti setelah Terawan keluar lalu dia tidak melanjutkan karya itu, dia tidak menyempurnakan kembali. Belum tentu. Dia mengikuti persis pada disertasi yang salah dulu, belum tentu. Kalau di negara bijaksana, pertimbangan dokter ini, Dokter Yanto ini yang dari IDI ini tidak boleh diperhitungkan, harus ditinggalkan. Sebab itu menyalahi prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan adalah membuat orang berkembang ke depan, bukan membuat orang sempurna. Selama masuk sekolah, masuk kuliah sudah sempurna, bukan. Tapi meluluskan orang yang diperkirakan memiliki kontribusi ke masyarakat dan negara dan umat manusia dan memiliki potensi untuk berkembang. Saya hari ini berkembang tentu tidak sama dengan saya di masa lalu ketika saya kuliah. Apakah ketika saya dulu kuliah jelek, terus itu semua membuat a priori terhadap hidup saya setelah kuliah jadi jelek juga. Jadi saya tidak bisa berkarya bagus. Saya bisa saja menulis makalah di UGM, mungkin makalah saya pernah jelek di masa lalu. Tapi apakah sekarang semua tulisan saya, semua buku tulisan saya menjadi salah semua? Tidak benar, karena di masa lalu saya pernah menyusun naskah makalah dengan salah atau dengan tidak benar. Ya tidak. Karena UGM meluluskan saya dengan pertimbangan bahwa saya bisa berkembang ke depan. Jadi apa yang saya tulis hari ini bisa lebih bagus daripada apa yang saya tulis di masa lalu waktu saya kuliah. Itu biasa. Anda sendiri pun saya kira kalau dibuka lagi skripsi, makalah-makalah kuliah Anda, disertasi, tesis Anda juga, saya kira juga salah juga. Belum tentu benar. Benar menurut siapa? Menurut Anda, Terawan salah. Secara mutu disertasinya, secara riset, Terawan salah. Tapi kalau Anda dinilai oleh profesor siapa lagi, skripsi Anda, disertasi Anda, tesis Anda bisa salah juga, jelek juga. Apalagi disuruh dinilai oleh para peraih Nobel. Para peraih Nobel ilmu pengetahuan dunia, dia akan melihat disertasi Anda juga jelek. Dia akan melihat tesis skripsi Anda juga jelek. Nah sekarang kalau dulu Anda punya tesis skripsi, disertasi jelek, apakah semua karya Anda selama ini sebagai dokter menjadi tidak diakui semua? Prestasi Anda tidak dihitung? Tidak. Anda dulu jelek juga, tetapi ke depan selama Anda berkarya puluhan tahun sebagai dokter, ya bagus, bisa bagus. Buktinya banyak orang bisa sembuh. Jadi kalau di negara bijaksana, pertimbangan tentang mutu disertasi, mutu skripsi, mutu tesis Dokter Terawan di masa lalu tidak boleh dimasukkan sebagai pertimbangan untuk pembenaran pemecatan Dokter Terawan. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.